Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari aplikasi integral. Nah, untuk aplikasi integral yang pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah luas daerah bidang rata. Oke. Untuk luas daerah bidang rata atau bidang datar boleh dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk yang pertama adalah jika daerahnya itu di atas sumbu X. Nanti kita akan membahas juga saat daerahnya itu di bawah sumbu X. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas saat daerahnya itu ternyata dibatasi oleh dua buah kurva yang berbeda. Oke, selanjutnya misalkan Y sama dengan Fx adalah suatu kurva pada bidang XY dan Fx itu kontinu serta tak negatif pada selang interval A sampai B. Oke, mengapa harus tak negatif di sini? Karena apa? Karena untuk pada saat ini kita sedang membahas luas ya, kan kita sedang membahas luas. Otomatis kalau misalkan kita membicarakan luas suatu daerah itu kan dia nggak mungkin negatif, kan nggak mungkin ya. Negatif itu dia nggak mungkin. Jadi yang namanya luas suatu daerah baik secara geografis maupun secara geometris itu dia akan tetap positif. Oke, daerah misalkan saya di sini memiliki daerah R. Nah, daerah R ini dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx yang tadi, yang syarat-syaratnya sudah disebutkan tadi, kemudian dibatasi pula oleh X sama dengan A, dan dibatasi pula oleh X sama dengan B, serta dibatasi pula oleh Y sama dengan 0. Artinya apa? Daerah ini berada di atas sumbu X. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, misalkan ini grafiknya, Y sama dengan Fx ya. Nah, kemudian untuk daerah yang akan kita cari luasnya adalah daerah R ini ya. Nah, untuk daerah R ini dia dibatasi pula oleh X sama dengan A, kemudian X sama dengan B, serta Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 kan dia sebenarnya sumbu X ya. Nah, sumbu X otomatis daerah yang dimaksud adalah daerah yang ini ya. Oke. Selanjutnya R adalah daerah di bawah Y sama dengan Fx ini ya, di bawahnya, kemudian di atas sumbu X, kemudian di antara X sama dengan A sampai X sama dengan B. Selanjutnya, nah kita diminta menentukan luas daerah R ya. Nah, seperti apa sih cara menentukan luas daerah R itu? Nah, luas daerah R ditentukan oleh integral dari A sampai B dari Fx. Nah, untuk yang kategori pertama, teman-teman bisa istilahnya mengambil poinnya itu ada di mana? Poinnya bahwa untuk kategori yang pertama, dia daerahnya itu hanya dibatasi oleh satu kurva saja. Jadi kurvanya hanya ada Y sama dengan Fx. Nah, sedangkan untuk batas-batas yang lain dia adalah suatu konstanta. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, di sini kita diminta menentukan luas daerah di bawah kurva ini, Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 2, di antara X sama dengan negatif 1 sampai X sama dengan 2. Nah, untuk solusinya, pertama kita akan gambarkan dulu ya. Nah, ini adalah gambar dari kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 2. Nah, ini gambarnya adalah grafik yang saya tebelin ini ya. Nah, sampai ke bawah sini, sampai sini ya. Oke, kemudian dibatasi pula oleh X sama dengan negatif 1. Nah, dibatasi oleh X sama dengan negatif 1, kemudian dibatasi pula oleh X sama dengan 2, serta dibatasi pula oleh Y sama dengan 0. Artinya, daerahnya yang dimaksud adalah daerah yang sini ya. Nah, ini. Kemudian, nah, daerah yang sini ya. Oke, seperti apa cara menghitungnya? Nah, untuk cara menghitungnya sebenarnya dia pendekatannya masih sama. Kalau misalkan kita mau menghitung luas ini secara
secara manual kan kita pakai jumlah Riemann yang seperti kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Tapi untuk sekarang kita akan memakai integral secara langsung sebagai bentuk aplikasinya. Oke, nah cara menghitungnya, luas daerah yang dimaksud akan sama dengan integral dari negatif 1 sampai 1. Jadi dia selangnya kan dibatasi, daerahnya kan dibatasi oleh negatif 1 sampai 2 ya. Nah, berarti kita integralkan fungsinya dari negatif 1 sampai 2. Nah, ingat kemudian langkah pertama kita akan mengintegralkan fungsinya. X sama X pangkat 4 ditambahkan pangkatnya dengan 1, berarti X pangkat 5. Nah, 5 turun sebagai pembagi. Kemudian di sini X pangkat 3 tambahkan 1, berarti X pangkat 4. 4 turun sebagai pembagi, berarti kan di atasnya tadi ada 2 ya. Maka hasilnya sini 2. Oke, kemudian di sini X pangkat 0, kemudian ditambah 1 jadi X pangkat 1. Oke, setelah kita dapat ini, kita akan menentukan integral tertentunya. Nah, kita tinggal substitusi saja. Saat X sama dengan 2, berarti sini 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 4 ya, ini masing-masing dapatnya ya, saya nggak membacanya. Oke, dikurangi saat X-nya kita substitusikan sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 5 per 5 dikurangi negatif 1 pangkat 4 per 2 ditambah 2 kali negatif 1. Oke, kita hitung nanti hasilnya 32 per 5 dikurangi 16 ya, ini kan 2 pangkat 4 hasilnya 16 per 2, kemudian ditambahkan dengan 4. Oke, kemudian untuk yang ruas yang kedua, di sini negatif 1 pangkat 5 atau negatif 1 ya. Kemudian negatif 1 pangkat 4 dia hasilnya 1, kemudian 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Nah, teman-teman bisa selesaikan ini secara aljabar, kemudian hasilnya akan sama dengan 51 per 10 setelah disamakan penyebutnya. Oke, itu adalah contoh menghitung luas daerah pada tipe yang pertama, yaitu tipe jika daerah yang dimaksud ada di atas sumbu X. Oke, kita masuk ke tipe yang kedua, saat daerahnya ada di bawah sumbu X. Nah, ada beberapa poin yang perlu teman-teman ingat pada pembahasan luas daerah ini. Nah, luas suatu daerah yang pertama itu dinyatakan oleh suatu bilangan tak negatif. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa luas itu tidak mungkin negatif. Oke, selanjutnya, jika grafik Y sama dengan fx terletak di bawah sumbu X, maka nantinya hasil integral fx terhadap batas A sampai B, dia akan negatif untuk hasil integralnya sendiri. Otomatis apa? Otomatis hasil integral tersebut tidak dapat merepresentasikan luas suatu daerah. Karena apa? Karena hasil integral daerah yang ada di bawah sumbu X, hasil integralnya sendiri itu pasti akan negatif. Sedangkan yang namanya luas suatu daerah tidak mungkin negatif. Otomatis kita perlu suatu cara atau suatu alat yang melegalkan hasil integral itu adalah luas daerah yang dimaksud. Dengan cara apa? Cara mengatasinya kita bisa dengan cara memutlakan atau ambil saja, dikalikan saja dengan bilangan negatif 1 atau negatifnya dari hasil integralnya kan jadinya positif. Nah, hasil tersebut adalah yang kemudian nanti diambil sebagai luas daerah yang dimaksud. Oke. Nah, kita bisa menuliskannya sebagai luas daerah yang dibatasi oleh fx dari A sampai B, dan daerah ini ada di bawah sumbu X, maka luasnya akan sama dengan negatif dari integral A sampai B fx dx. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 per 3 dikurangi 4. Kemudian dibatasi pula oleh sumbu X. Oke, kemudian dibatasi pula oleh X sama dengan negatif 2. Yang terakhir dibatasi oleh X sama dengan 3. Selanjutnya, untuk yang pertama kita perlu menggambarkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada gambarnya ya. Jadi untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 2 per 3 dikurangi 4 adalah ini. Ini hanya hanya diambil pada ini ya, grafik di interval yang dipilih ya.
Jadi kalau misalkan diteruskan ya ini nanti masih ke sana dan ini masih ke sebelah kiri sana. Oke, ini diambil untuk daerah yang ditentukan saja. Jadi X-nya sama dengan negatif 2 di sini sampai X-nya sama dengan 3. Oh, ternyata dibatasi pula oleh sumbu X. Oke. Nah, oke, jadi daerahnya adalah yang ini ya. Nah, oke. Daerahnya ternyata dia ada di bawah sumbu X. Maka nanti otomatis kalau misalnya kita integralkan secara langsung, Y sama dengan X pangkat 2 per 3 dikurangi 4, batasnya dari negatif 2 sampai negatif sampai 3, maka nanti hasilnya akan negatif. Otomatis kalau misalkan kita akan mencari luasnya, nah kita langsung saja mematok bahwa luasnya adalah nilai negatif dari hasil integralnya. Oke, di sini disimbolkan dengan AR sama dengan negatif integral negatif 2 sampai 3 dari X pangkat 2 per 3 dikurangi 4 dx. Oke. Selanjutnya kita perlu mengintegralkan fungsinya. Nah, diintegralkan saja. Kita bisa mengintegralkan dulu boleh atau mau dikalikan negatif 1 juga boleh. Nah, untuk yang saat ini saya mengalihkan dulu dengan negatif 1 sehingga fungsinya akan sama dengan negatif X kuadrat per 3 ditambah 4 dx. Oke. Selanjutnya akan kita integralkan. Di sini X-nya pangkat 2 kemudian ditambahkan dengan 1 berarti X-nya pangkat 3. Oh, di sini 3 kemudian angka 3 ini ke bawah menjadi penyebut, dikalikan dengan penyebutnya. Di sini 3 berarti dikali 3 hasilnya 9. Oke, sudah ya. Kemudian di sini suku yang kedua di sini ada 4, kemudian diintegralkan berarti 4x. Nah, setelah diintegralkan kita langsung masukkan batasnya. Batasnya kan dari negatif 2 sampai 3. Nah, pertama kita masukkan 3 dulu, berarti 3 pangkat 3 dibagi 9 ditambah 4 dikali 3, kemudian dikurangi hasilnya saat x-nya dimasukkan sama dengan negatif 2. Oke, hasilnya akan sama dengan 145 per 9. Nanti teman-teman bisa di cross check, dikerjakan secara manual. Nanti hasilnya insya Allah akan sama dengan 145 per 9. Nah, 145 per 9 ini adalah bisa langsung diambil sebagai luas daerahnya ya, karena dia sudah dinegatifkan. Tapi kalau misalkan tadi teman-teman langsung mengintegralkan, maka hasilnya di sini akan sama dengan negatif 145 per 9. Maka nanti perlu dikalikan dengan negatif 1. Tapi di sini saya sudah mengalihkan dengan negatif 1 di awal, otomatis nanti hasilnya akan positif. Oke, nanti teman-teman mau seperti apa? Kalikan negatif dulu boleh, kemudian diintegralkan dulu juga boleh. Oke, kita masuk ke tipe luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, kita harus ceki-ceki dulu ya. Jadi harus ditinjau dulu kurva fx dan gx. Nah, misalkan di sini saya memiliki suatu kurva dan kurva itu dibatasi oleh fx dan oleh gx. Nah, kita harus mengecek dulu di dalam selang interval yang diberikan dari A sampai B ini. Nah, kurva yang berada di lebih atas itu siapa? Atau kurva yang berada lebih jauh dari partisinya itu siapa? Oke. Misalkan pada selang AB, oh ternyata GX itu kurang dari sama dengan FX. Oh ini maaf, nabrak ya ternyata. Gunakan cara potong aproksimasi integralkan untuk mencari luasan daerah yang dibatasi oleh fx dan gx. Nah, seperti apa itu? Nah, jadi saya misalkan begini, ini untuk visualisasinya ya. Misalkan di sini saya memiliki fx dan gx. Nah, oh ternyata setelah digambarkan fx itu dia lebih atas daripada gx. Sedangkan kita diminta menentukan daerah yang dibatasi oleh A, oleh B, kemudian oleh fx di sini, kemudian juga oleh gx di sini ya. Oke, maaf ini garisnya nggak terlalu presisi, bisa teman-teman. Ini hanya visualisasi aja. Oke, maka luas daerah yang dimaksud yang tengah sini nanti kita bisa memotong-motong sebenarnya secara manual seperti itu ya. Jadi pertama kita potong-potong dulu partisinya secara
apa ini ke atas ke bawah ya, berjalannya partisinya dari X, dari A sampai B, otomatis nanti integralnya dari A sampai B. Kemudian fx-nya fungsinya gimana? Fungsi yang lebih atas dikurangi fungsi yang ada di bawahnya. Seperti apa? Kita langsung masuk ke contohnya. Oke. Halo guys, nanti dulu ya, sebentar. Aku bentar lagi selesai. Bentar lagi.